portofolio. Jadi tetap harus punya gitu ya, tetap harus ada meskipun itu bentuknya kajian. Nah, itu kira-kira metodenya ada 4 berarti Bapak Ibu ya. Nah, Mas Rian mungkin bisa tampilkan berapa orang yang sudah punya sertifikat pelatihan. Sambil Mas Rian menampilkan Bapak Ibu, nah ini kami juga mencoba menanyakan juga nih pada Bapak Ibu gitu ya, berapa orang PPK sebenarnya yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah. Nah, itu Bapak Ibu harus hitung dulu, harus hitung kembali ya kebutuhan PPK kami berapa, kemudian dari kebutuhan tersebut kami sudah ada PPK sekian orang. Nah, berarti sisanya adalah tadi menggunakan mekanisme uji kompetensi tipe C kah, atau mekanisme uji kompetensi PPK tipe B kah, itu akan beda-beda kebutuhannya per daerah. Mungkin sambil menunggu datanya dari sini ada yang mau ditanyakan dulu oleh Bapak Ibu, silahkan. Baik, selamat pagi Bu. Izin bertanya. Pak, ini silahkan raise hand saja dulu ya Bapak Ibu ya, kalau ada yang mau bertanya supaya nanti tinggal kami panggil sesuai urutan. Silahkan Pak, mohon izin nama dan nama daerahnya ya Pak ya. Baik, izin. Nama saya Daniel Iya. Rayaan dari Kabupaten Lombok Tenggara, Bu. Ya, silahkan kepada Pak Dani dulu ya Pak, yang raise hand dari Tidore Kepulauan ya Pak. Mohon maaf, mohon izin. Ya, Silahkan Pak Dani. Ya, Bu. Terkait tadi, Bu, bilang portofolio, Bu. Dan di kami ada teman-teman yang sudah memiliki sertifikat dasar, Bu. Nah, nanti kalau kalau mereka ke fungsional tuh bagaimana, Bu, untuk kasih masuk portofolionya? Sedangkan mereka juga kan belum pernah menjadi PPK. Saya coba jawab dulu ya Pak Dani ya. Eh, Perlu kami konfirmasi, jadi teman-teman yang sudah bersertifikat dasar atau level 1 ini rencananya mau jadi fungsional ya Pak ya? Ya, sedang digodok, Bu, untuk jadi fungsional. Oh, oke. Kalau untuk menjadi fungsional PPBJ, ini agak berbeda mekanismenya dengan apa yang sedang kita diskusikan pagi hari ini ya, Bapak ya, izin ya. Jadi, kalau untuk fungsional pengadaan barang jasa itu, mekanisme pengangkatan ke dalam fungsionalnya, kalau mereka sudah pelaksana sekarang atau struktural pun atau fungsional, itu namanya perpindahan, Bapak Ibu ya. Jadi perpindahan itu berarti tadinya dia jabatannya A gitu ya, terus mau pindah ke JFPPBJ pertama atau muda atau madya, itu namanya kita pindah jabatan, perpindahan. Nah, di perpindahan ini ada kesesuaian jenjang yang harus diperhatikan. Kalau misalnya pangkat golongannya sudah 3A, 3B, beliau ini bisa pindah ke pertama. Kalau 3C, 3D, beliau bisa pindah ke muda. Kalau 4A sampai 4C, beliau bisa pindah ke madya. Nah, namun ada kekhususan lagi juga nih dari Menpan seperti itu ya. Jadi kalau beliau ini pelaksana tapi sudah 3D gitu ya, sampai dengan 3D, mereka bisa disesuaikan, pelaksana 3D atau 4A, mereka bisa melakukan penyesuaian terhadap jenjang yang mau dituju tadi. Karena tadi prinsip utamanya 3C, 3D itu mudah, ternyata ada temen nih pelaksana, tapi dia sudah 3D. Dia tidak harus mulai dari pertama, tapi dia juga bisa tapi dia bisa pindah ke langsung ke muda gitu kira-kira. Termasuk juga contohnya dia pelaksana, tapi dia sudah 4A. Bagaimana ini? Apakah dia harus pertama? Nah, kalau beliau ini mampu menunjukkan portofolionya di Madya, silahkan diusulkan ke jenjang Madya gitu. Jadi pengusulan jenjang yang mau diduduki ini pun harus memperhatikan kondisi portofolio yang mereka punya, yang beliau-beliau ini punya. Jadi kalau mereka belum punya, jangan dipaksa untuk menduduki jenjang yang mau
tujuh tinggi sesuai dengan pangkat golongan terakhirnya. Karena nanti pasti tidak akan lulus uji kompetensinya gitu ya. Jadi mungkin kita realistis aja gitu ya. Jadi meskipun beliau ini 4A, 4A ini harusnya di Madya. 4A di Madya ini apa namanya, tapi beliau ini tidak punya portofolio terkait dengan KPBU, pengadaan internasional, atau pengadaan rancang bangun. Nah, ketika maju ujian, tidak lulus pasti gitu ya, karena tidak punya peluru, tidak punya bahan. Oleh karena itu, kami sangat mendorong disesuaikan dengan kondisi portofolio maksimal yang beliau-beliau ini punya. Jadi beliau punya sebagai Pokja, nah itu bisa dimudah. Atau beliau sebagai pejabat pengadaan selama ini itu bisa di pertama gitu. Tapi prinsipnya mekanismenya itu namanya perpindahan Bapak Ibu ya. Jadi dari pelaksana ke JFPPBJ bisa dengan kondisi yang tadi kami ceritakan, atau dari fungsional atau struktural pun bisa ke JFPPBJ, disesuaikan dengan jenjang jabatan yang existing. Kalau sesama fungsional berarti pindahnya di jenjang yang sama. Nah, kalau dari struktural ke JFPPBJ berarti disesuaikan dengan dia strukturalnya itu setara dengan eselon berapa. Begitu. Setara dengan eselon 3, misalnya pejabat administrator, kabak. Nah, itu beliau bisa pindah ke Madya mungkin ya, ke Madya. Kalau setara eselon 4, beliau bisa pindah ke Muda. Kira-kira seperti itu, Pak Dani. Tapi ini mekanismenya perpindahan di luar dari diskusi kita pagi hari ini sebenarnya, dan sistemnya juga berbeda. Itu si Oh, oh. perpindahan. Nanti Mas Rian bisa tampilkan, coba bisa kita tampilkan dulu SI perpindahan ya. Itu harus ada adminnya, mungkin kita juga bisa cek ya dari Maluku Tenggara sudah punya admin atau belum. Jadi kalau sudah punya berarti bisa menyusuli usulan yang sudah ada dulu saja. Tapi kalau Begitu ya kira-kira Pak. teman-teman yang maksudnya kalau belum diusulkan pindah tapi mau ikut untuk memiliki tipe C, itu prosesnya bagaimana? Oke, ini beda lagi pertanyaannya. Kalau mereka belum fungsional, tapi mereka mau ikut pelatihan PPK tipe C. Ini pelatihan atau uji kom PPK tipe C, Pak? Sudah memiliki level dasar, cuma belum belum ikut itu untuk tipe C-nya. Oke, sebentar. Sebelum ke situ, ini SI perpindahan yang untuk Bapak Ibu kalau ada rekannya, atau mungkin Bapak Ibu sendiri mau berpindah ke fungsional pengadaan ya, Bapak Ibu bisa masuk melalui perpindahan.lkpp.go.id seperti ini. Nah, memang yang punya akun ini hanya namanya admin instansi Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa cek dulu ke bagian PBJ. Coba tanya dulu mungkin di WA grupnya, ada yang menjadi admin perpindahan di instansi ini gitu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lapor ke si admin, mendaftar, mengumpulkan dokumen-dokumen, nanti ikut uji kompetensi menggunakan sistem ini juga. Seperti itu. Ini kalau perpindahan ke dalam fungsional ya, Bapak Ibu ya. Nah, namun kalau misalnya tadi pertanyaan Pak Dani kaitannya dengan dia belum fungsional, tapi dia sudah punya sertifikat dasar level 1 gitu ya. Nah, metode kalau mau mengikuti uji kompetensinya, Mas Rian bisa tampilkan Capdep 8 tadi di bagian metode, itu metode yang keempat, metode terakhir ya, huruf D kalau saya tidak salah. Jadi, beliau-beliau ini bisa saja ikut pelatihan PPK tipe C dulu. Ya, ini yang huruf D nih, Pak Dani. Jadi teman-teman kita yang sudah punya dasar atau level 1 ini, tapi, sorry, dia sudah memiliki pengalaman belum? Belum kali ya, belum Untuk memiliki sementara pengalaman. belum belum Oke, pernah jadi belum. PPK, Oke. Nah, jadi bahan kerjanya kan belum ada. Itu gimana Bu nanti untuk kasih masuk oke. portofolionya? Iya, nah itu tadi yang kami sampaikan. Jadi mereka tetap bisa mendaftar untuk uji kompetensi gitu ya, Bapak Ibu. Apa namanya? Nanti uji kompetensinya adalah verifikasi portofolio dengan melalui sebentar nih saya diberi. Oke, baik. Makasih. Jadi verifikasi portofolionya ini nanti melalui kajian Bapak Ibu.
Jadi si yang bersangkutan atau beliau yang mau mendaftarkan uji kompetensi PPKTPC-nya ini nanti verifikasi Porto dengan melampirkan kajian. Jadi kajian-kajian yang disusun berdasarkan kompetensi si PPKTPC. Kompetensi PPKTPC tadi ada tiga, perencanaan, pengelolaan kontrak, dan swaklola. Jadi beliau ini harus bikin kajian terkait perencanaan pengadaan. Beliau harus bikin kajian terkait dengan pengelolaan kontrak di Maluku Tenggara misalnya ya. Ada rekan lain yang sudah pernah jadi PPK, paketnya ini kita pinjam, istilahnya pinjam paket. Nah, pinjam paket, kemudian mereka melakukan kajian gitu. Termasuk juga untuk swaklola. Swaklola juga pinjam paket dari tim penyelenggara swaklola. Seperti itu kira-kira. Itu modelnya untuk verifikasi portofolio bagi yang baru memiliki sertifikat PBJ dasar atau level 1 dan mau memiliki sertifikat kompetensi PPK-TPC. Begitu kira-kira ya Pak Dani ya. Siap. Terima kasih, Oke, Bu. baik. Nah, saya di info ini ada Mbak Dipta. Nah, Mbak Dipta apakah ada tambahan mungkin penjelasan? Izin Kak, cukup seperti itu dulu Kak. Sama. Oh ya, oke, baik. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan ya Mbak Dipta ya, atau teman-teman dari LKPP lain ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Wahid ya. Pak Wahid dari Tidore Kepulauan ya, Pak. Ya, Silakan. gimana suara saya bisa didengar, Pak? Sudah, saya sudah bisa dengar, Pak. Ya, makasih. Ya, baik, terima kasih. Saya langsung aja. Eh, ini terkait dengan, saya melihat ini ada isu di daerah sebetulnya yang mungkin apakah LKPP menyadari itu atau tidak. Ini terkait dengan PPK di daerah ini. BTS mungkin kalau kita masuk dalam beberapa grup-grup komunitas pengadaan kan sering ramai orang membahas mengenai PPK di daerah. Saya melihat dan bisa saya menyimpulkan bahwa ada dua pendapat yang sampai sekarang masih ada di kalangan para praktisi pengadaan itu. Yang pertama, eh, mengklaim bahwa di daerah itu tidak boleh dia angkat namanya PPK, tidak boleh ada PPK. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa tetap ada PPK karena berdasarkan Perpres yang Perpres dan peraturan LKPP gitu. Saya melihat begini, padahal kalau kita melihat apa namanya surat edaran LKPP yang saya pernah lihat di tahun 2021 itu kan edaran bersama dengan Mendagri itu kan sudah maksudnya bisa menyatakan bahwa PPK itu kan boleh diangkat sendiri, boleh diangkat gitu. Nah, setelah itu sekarang saya melihat isunya lagi dia beralih ke eh, PPK di daerah boleh diangkat, tetapi tidak boleh diberikan kewenangan untuk menandatangani kontrak. Nah, isunya sekarang lagi beralih ke situ, beralih ke situ. Uh, Meskipun isu yang pertama tadi yang tidak boleh ada PPK daerah meskipun sudah berkurang, tetapi tetap saja ada pemahaman yang masih memahami bahwa tidak boleh ada PPK daerah dengan asumsinya bahwa apa namanya pendapat bahwa tidak ada PPK daerah itu kan mereka berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang salah satu pasalnya berbunyi bahwa dalam hal melakukan perikatan pengguna anggaran bertindak selaku PPK. Jadi eh, mungkin saya ingin memberikan saran saja kepada LKPP terkait dengan hal ini. Saran saya kalau bisa eh, apa ya semacam ada surat edaran atau surat apa dari LKPP, bila perlu ada surat edaran bersama ulang lagi dari LKP dengan Kemendagri untuk bisa mengklirkan hal ini karena ini jangan kita menganggap ini sebagai hal yang remeh karena bisa jadi berpotensi ada pelampauan kewenangan kalau misalkan memang betul bahwa PPK itu bisa diangkat tapi tidak bisa diberikan kewenangan menandatangani kontrak sementara di daerah-daerah ini kan banyak My pleasure. PPK yang Ya, diberikan kewenangan seperti itu. Jadi ini masukan saja. Eh, ada semacam surat edaran bersama atau surat dari LKP yang supaya bisa mengakhiri polemik yang terjadi di daerah seperti saat ini.
Demikian Mbak Taisya, sekedar saran masukan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid. Jadi mungkin prinsipnya gitu ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya tadi kan kami mendengar sekilas gitu ya, mohon maaf juga tadi saya sempat ada dipanggil gitu. Eh, Isu yang beredar gitu ya Bapak Ibu di daerah atau mungkin memang ada, ya mungkin kalau misalnya gitu ya ada isu di daerah, mungkin bisa dikonfirmasi dulu Bapak Ibu ke LKPP. Baik itu bisa melalui surat formal yang prinsipnya adalah bertanya, kemudian mungkin meminta penjelasan terkait isu tadi yang sedang beredar sehingga bisa mendapatkan penjelasan yang clear gitu. Jadi jangan sampai mendapatkan penjelasan yang clear dan dari sumber yang tepat gitu ya Pak Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai juga tadi isunya tadinya A, terus jadi B, terus jadi C. Nah, itu kan jadi kemana-mana dan kemudian itu menjadi polemik gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita juga nggak tahu apakah isu A yang berpindah menjadi isu B ini, apakah isunya A-nya ini sudah clear, sudah solve atau belum gitu. Nah, itu yang mungkin kami khawatirkan juga di LKPP, penerimaan Bapak Ibu di daerah, khawatirnya juga mungkin tadi terdapat variasi terhadap penerimaan ya. Nah, oleh karena itu sebaiknya jika ada isu yang beredar mungkin ya dikonfirmasi saja ke kami, ke Binwil, kami punya PIC kalau misalnya emang mungkin agak lama kalau mau bersurat, atau mungkin bisa juga bersurat supaya mendapatkan penjelasan formal dan juga bisa kita share juga nanti ke seluruh lingkungan di daerah kita masing-masing dengan adanya surat dari LKPP tersebut gitu Bapak izin. Nah, prinsipnya mengenai PPK ini Bapak Ibu ya. Jadi memang karena kita lagi mendiskusikan atau konteks gitu ya, ruang lingkup kita ini kan saat ini pengadaan barang jasa. Di dalam pengadaan barang jasa ini di Perpresnya ada pasal pelaku. Orang yang melakukan itu siapa sih gitu, siapa who-nya, siapa who-nya. Nah, orang yang melakukan ini ada nama-namanya, ada nama-nama. Meskipun memang dia, nama-nama ini bukan jabatan yang dikenal dalam jabatan ASN di pemerintah Republik Indonesia ini bukan. Jadi dia memang istilah istilah di luar misalnya kita sebagai direktur, sebagai kepala biro, sebagai menteri, sebagai apa namanya, pokoknya istilah yang disesuaikan dengan konteks. Nah, dalam saat ini pelaku pengadaan ini ada beberapa disesuaikan dengan Perpres, ada mohon maaf, ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran, termasuk ada pejabat pembuat komitmen. Kemudian juga ada pokja pemilihan dan sebagainya. Nah, karena isu ini terkait PPK atau pejabat membuat komitmen, mungkin kita kerucutkan gitu ya. Nah, PPK ini di dalam pengaturan pengadaan barang jasa merupakan perpanjangan tangan Bapak Ibu dari PAKPA. Jadi sebenarnya prinsip utamanya atau tugas utamanya sebenarnya ada di PA bahkan gitu ya. PA mendelegasikan kewenangan kepada KPA dan jika diperlukan itu dapat menunjuk atau dapat menugaskan pegawai atau menugaskan orang lain gitu ya sebagai PPK. Namun ada klausul juga bahwa PA atau KPA dapat bertindak sebagai PPK. Jadi PPK ini sebuah istilah dan dia punya tugas fungsi yang tugas fungsinya adalah pelimpahan kewenangan dari PA KPA tadi. Nah, karena sifatnya pelimpahan kewenangan, bisa aja tugas atau entitas PPK ini tidak dibentuk, boleh, tidak apa-apa. Mungkin itu tadi yang isu satu. Tapi apa? Harus ada orang yang menjalankan fungsi si PPK tadi, yang memang notabene fungsinya si PA-KPA. Oleh karena itu memang di dalam Perpres, baik itu mungkin saat ini kami pelajari pengaturan terkait keuangan. Nah, PA-KPA, mohon maaf, bila memang tidak ada PPK yang dibentuk atau yang ditugaskan, maka PA-KPA yang bertanggung jawab. Gitu. Hal ini juga sejalan Bapak Ibu izin di pasal Perpres kita terkait dengan PA-KPA pasal 9 atau 10 ya, 9 PA kalau saya tidak salah, 10 KPA, 11 PPK. Nah, disampaikan bahwa PA-KPA
di yang pasal sorry di pasal PPK gitu ya, PAK di daerah gitu ya, di yang menggunakan APBD ini PPK dapat dijabat oleh PAKPA. Namun PAKPA ini dapat dibantu oleh fungsional pengadaan atau orang yang memahami kompetensi pengadaan dalam rangka pelaksanaan tugas pengadaan pastinya. Sama seperti misalnya PAKPA atau mungkin dalam hal ini mungkin misalnya menteri mereka punya staf khusus dalam hal misalnya politik dalam hal komunikasi. Nah, ini kira-kira gitulah gitu, staf khususnya, staf intinya. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Jadi, dan PPK, bila si PAKPA menugaskan PPK, maka orang yang ditugaskan sebagai PPK itu wajib berkompetensi. Itu ada amanat perpresnya. Nah, tapi kalau PAKPA tidak membentuk PPK dan dia mau menjalankan tugas PPK itu sendiri, maka sampai dengan saat ini memang belum wajib berkompetensi, Bapak Ibu. Itu bunyi di per LKPP 9. Nah, namun sampai dengan saat ini di rancangan revisi kedua Perpres, ini masih menjadi diskusi juga, ini menjadi usulan ya Bapak Ibu ya, karena masih sifatnya rancangan revisi kedua. Apakah nantinya mereka PAKP yang menjabat PPK ini wajib berkompetensi juga yang dibuktikan dengan sertifikat? Nah, ini juga masih menjadi diskusi. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Tapi prinsipnya isu PPK ini bila ada diskusi di daerah atau seperti apa, mungkin ada baiknya dikonfirmasi atau diklarifikasi terlebih dahulu. Gitu kira-kira. Tapi terima kasih Pak Wahid masukannya. Nanti kami coba diskusikan atau laporkan kembali kepada pimpinan ya. Oke, selanjutnya eh, mungkin tadi ada yang raise hand lagi. Tadi saya lihat Ibu Farida, apakah masih ini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, izin Bu Anastasi. Ya, oke. Berarti bukan Ibu Farida nih ya. Oh, ini Pak Ahmad Farid berarti jadinya. Silahkan dari mana Pak? Mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Anastasi. Ya, saya dari Maluku Utara, Bu. Oke, silahkan Pak. Ya, sebenarnya pertanyaan mendasar tadi sudah diborong habis oleh Pak Wahid. Saya melanjutkan saja apa yang perlu ada penegasan-penegasan. Nah, yang pertama eh, terkait dengan CapDev ini kemudian kalau misalnya kita yang lalu sudah menetapkan PPK tipe C cuma berdasarkan sertifikat pelatihan. Ya, Nah, itu seperti apa? Apakah harus di apakah secara hukum bisa apa tidak itu yang paling utama. Kita juga takut nih dengan adanya CapDev ini. ya. Sehingga takutnya ini juga jadi masalah hukum ke depan. Bagaimana diskresi dari hal itu. Nah, itu perlu ada penegasan dari KPP sepertinya. Nah, yang kedua, kalau dimungkinkan kemudian ini sertifikat pelatihan ini dijadikan sebagai portofolio. Nah, kira-kira kita juga berpikir tadi kalau supaya tidak melabrak aturan, apakah bisa dengan segera misalnya kita mengajukan portofolio hari ini, berapa lama sih verifikasi itu? Nah, itu sepertinya perlu ada ini biar kita juga ada gambaran seperti itu, Bu Anastasia. Karena lagi-lagi ini terkait dengan kewenangan, terkait dengan legalitas juga kita perlu pikirkan sehingga kita perlu ada unsur kehati-hatian. Nah, yang berikut juga terkait dengan PPK jumlah PPK tipe C kami eh, susah untuk memonitoring. Apakah kami bisa ada data lah data yang bisa secara aktual bisa kita terus akses jumlah PPK tipe C di Provinsi Maluku Utara ataupun di daerah mana itu secara aktual kita selalu dapat. Dan itu bisa menjadi bahan monitoring kita dalam memonitor terkait dengan SDM PBJ di daerah kita. Mungkin itu sebagai saran masukan ke Ibu Anastasia. Mungkin demikian, Ibu Anastasia, makasih. Ya, baik. Makasih Pak Farid. Pak Farid, kalau saya tidak salah mentor ya Pak ya? Saya ya mentor, fasilitator, apa juga asesor juga sama-sama Oke, sama Pak. sekalian ya semuanya ya. Baik. Nah, jadi betul Bapak Ibu. Nah,
yang mungkin selanjutnya ditanyakan adalah bagaimana kalau saat ini personil yang ditugaskan sebagai PPK ini baru punya sertifikat pelatihan, belum menjadi dalam bentuk sertifikat kompetensi gitu ya. Nah, Mas Rian minta tolong dinaikkan ke atas, Mas. Nah, itu ada Bapak Ibu izin di diktum, diktum kedua atau ketiga kalau saya tidak salah. Coba tolong dilihat. Ya, ya, kedua. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana nih? Apakah mereka tetap legal atau tidak gitu ya Pak ya dalam bekerja karena mereka baru bersertifikat pelatihan, sementara kami sudah menugaskan gitu ya teman-teman yang baru bersertifikat pelatihan ini. Tidak apa-apa Pak. Jadi di Kepdep 8 2025 ini kami coba buatkan masa transisi. Jadi yang belum memiliki PPK tipe B ini in case-nya PPK pekerjaannya harusnya tipe B gitu ya Pak ya. Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh si PPK tipe B, kemudian menugaskan PPK yang ada gitu ya, tapi belum memenuhi kompetensi yang harusnya. Kemudian pegawainya juga mungkin belum ada yang sesuai dengan kompetensi. Nah, dapat menugaskan ASN yang bersertifikat kompetensi PPK tipe C sampai dengan 31 Desember 2025. Nah, ini kira-kira demikian Bapak Ibu izin. Begitu kira-kira untuk bunyi ininya. Nah, tapi sembari Bapak Ibu Pak Farid kami dorong, ya betul tadi makanya nanya ya berapa hari gitu ya selesai verifikasinya. Nah itu segera aja Pak diusulkan ke Direktur Sertifikasi Profesi. Boleh ke Deputi PPSDM CQ Direktur Sertifikasi Profesi untuk segera menyampaikan dokumen portofolio untuk uji kom PPK tipe C ini. Gitu kira-kira Pak. Karena metodenya ada banyak nih. Coba ke bawah lagi, Mas Rian. Oke, di metode. Oh, ya, kejauhan. Ya, metodenya ada beberapa, Pak. Jadi kalau beliau ini sudah punya sertifikat kelulusan pelatihan PPK kemarin, terus tercatat nih pengalamannya di SPSE. Nah, uji kompetensinya ini sebenarnya verifikasi Porto yang kami lakukan berdasarkan data yang ada di SPSE yang nantinya akan diterbitkan sertifikat kompetensi. Jadi, peserta atau pegawai tersebut tidak perlu mengusulkan kembali. Nah, itu kami lakukan secara otomatis, istilahnya konversi. Jadi kami saat ini sedang melakukan proses konversi, mulai dari mengecek pegawai yang sudah punya sertifikat PPK tipe C, kemudian kami cek pengalamannya dengan SPSE, kemudian bila memang valid pengalamannya di SPSE, teman-teman tim itu menerbitkan atau melakukan proses konversi terhadap pegawai tersebut. Tinggal minta tanda tangan lah istilahnya gitu kira-kira kepada deputi untuk pengesahan si sertifikat kompetensi PPK tipe C tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada juga dia sudah punya pelatihan sehingga itu bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat dan tidak perlu menunggu waktu lama gitu ya harapannya. Nah, apa yang kedua, dia sudah punya sertifikat pelatihan juga nih, sama seperti yang kasus yang A. Tapi pengalamannya belum tercatat Pak di SPSE gitu ya. Jadi selama ini mungkin pengalamannya dokumen-dokumen SPK-nya itu baru secara manual arsip arsip dokumentasinya. Nah, itu kira-kira si yang bersangkutan gitu ya tetap mengajukan jadinya mengajukan permohonan untuk uji kompetensi PPK tipe C dengan menyampaikan dokumen portofolio pengalaman mereka gitu. Pengalaman atau portofolionya ini apa saja tadi yang kami sampaikan Pak. JK-nya ada JK perencanaan, JK kontrak dan JK swaklola. Kompetensi perencanaan itu biasanya karena dia PPK, dia pasti punya pengalaman menyusun KA, KRAB, kemudian juga melakukan pemaketan misalnya kalau ada. Kemudian kalau kontrak tadi, dokumen perjanjiannya, kemudian juga laporan pengendalian pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima itu disampaikan. Termasuk juga penyelenggaraan swaklola.
Ya, swaklola bagaimana kalau saya nggak punya gitu ya. Saya punya pengalaman yang tadi menyusun KHPS dan juga pengelolaan kontrak. Pinjam, pinjam rekannya yang pernah melakukan swaklola, pinjam terus kita kaji. Kita kaji dengan menggunakan skema 5W1H tadi. Jadi paketnya apa, siapa yang ngerjain, kemudian di mana, kapan, dan bagaimana. Dan kemudian yang terakhir, ya kenapa harus ada paket ini gitu kan. Itu skema kajian 5W1H. Itu sepertinya cukup mudah selama paketnya ada. Begitu. Itu metode yang kedua tadi ya, verifikasi Porto. Metode verifikasi Porto yang sama juga dilakukan bagi kriteria yang C dan D. Apalagi yang C sudah punya sertifikat pelatihan tapi belum punya pengalaman. Ya, mereka harus diuji dengan portofolio yang tadi, portofolio yang mereka tidak punya dan diusulkan melalui kajian. Nanti ada tambahan tes tulis, termasuk juga sama yang untuk yang huruf D juga. Jadi peserta sudah punya pengalaman PPK tapi belum punya sertifikat pelatihan atau sudah memiliki sertifikat PBJ dasar atau level 1. Nah, ini kira-kira tadi yang ditanyakan Pak Dani itu. Itu uji kompetensinya apa? Ya, verifikasi Porto dan tes tulis. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu mungkin bisa menjawab ya. Mungkin ada tanggapan dulu Pak sebelum kita berpindah ke Pak Irzal. Ya, cukup Bu Anastasia Ya, atas penjelasan. Terima kasih. makasih Pak. Jadi kalau mau bermohon silahkan disampaikan saja ke Deputi PPSDM, CQ, Direktur Sertifikasi Profesi ya Pak ya supaya bisa ini ya. Siap. Oke, selanjutnya kami lanjut ke Pak Irzal dulu ya. Mungkin sudah raise hand, silahkan Pak. Oh ya, makasih Bu Anastasia atas kesempatan diberikan. Eh, Mungkin tadi sudah banyak juga ya disampaikan oleh Pak Wahid sama Pak Farid. Mungkin saya untuk mempertegas aja Bu, berkaitan sebenarnya memang lagi-lagi berkaitan sama dampak hukumnya Bu. Yang pertama yang tadi Pak Wahid sampaikan, ini kan ada kontradiksi antara Perpres dengan Permendagri 77. Kita udah berkali-kali diingatkan bahwa hari ini kita memang sudah menerima SK selaku PPK dari PA berkaitan dengan delegasi yang tertuang dalam SK tersebut. Namun demikian, eh, saat ini kita di Pemda ini berkaitan dengan penandatanganan kontrak mungkin yang tadi mau ditegaskan oleh Pak Wahid, sebab Permendagri 77 itu mengamanahkan bahwa penandatanganan kontrak itu dilaksanakan oleh pengguna anggaran. Jadi fungsi kita selaku PPK, meski ada SK-nya penetapan PPK, hanya sebatas peran kita sebagaimana PPTK pada APBD. Jadi hanya dalam pengelolaan kontrak saja. Terus berikut yang kedua, berkaitan sama Pak Farid tadi. Kan tadi sudah dijelaskan sama Bu Anastasia berkaitan sama diktum kedua, Kepdep 8 tadi itu. Itu kan dari PPK TPB. Dan boleh menjalankan fungsi untuk PPK tipe C. Tapi demikian di situ dijelaskan bahwa dibutuhkan kompetensi PPK tipe C. Sedangkan hari ini kita menunggu proses apa tadi ya? Kita lagi menunggu proses sehingga Konversi ya konferensi. maksudnya. Oh ya Oh betul. ya, Kita lagi menunggu proses konversi. Yang jadi pertanyaan, hari ini di Pemda rata-rata ada sebagian Pemda yang mungkin hari ini sudah ada menerima, para PPK itu sudah menerima SK-nya. Apakah tidak menyalahi aturan? Sedangkan di Kepdep ini mempersyaratkan kompetensi tipe PPK tipe C minimal, bukan pelatihan kompetensi ya. Apakah kita menunggu hasil konversi itu baru SK PPK itu diterbitkan? Mungkin mohon penjelasan. Terus Bu, mungkin yang ketiga, berkaitan dengan eh, Perlem LKPP 7, di mana di pasal 3 itu dijelaskan bahwa berkaitan sama sumber daya fungsi, itu ada dua. Yang pertama adalah pengelola PBJ, yang kedua adalah personil lainnya. Pengelola PBJ hari ini mungkin teman-teman yang jabatan fungsional, di mana sumber daya fungsi itu boleh ditugaskan selaku PPK, pejabat pengadaan juga boleh. Berkaitan sama PPK, terkhusus untuk teman-teman yang kemarin, teman-teman jabatan fungsional yang kemarin melalui proses in passing.
dalam lampiran sertifikat yang mereka terima itu hanya tercontreng pada bagian pemilihan penyedia saja, terkhusus bagi kita di Provinsi Maluku. Sedangkan kompetensi itu mempersyaratkan perencanaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan swakelola. Apakah teman-teman yang kemarin pada saat in-passing itu boleh ditugaskan selaku PPK, sedangkan lampiran dalam dalam sertifikat mereka itu yang diterbitkan oleh KPP hanya dicontreng pada bagian pemilihan penyedia saja. Sebab memang kalau misalnya kita lihat lagi di pasal 16, di situ mempersyaratkan bahwa jabatan fungsional dipersyaratkan harus wajib memiliki kompetensi teknis. Di mana kalau kita lihat sendiri kompetensi teknis berarti berkaitan sama hal-hal yang tadi saya sebutkan. Perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak maupun swakolola. Namun demikian dalam lampiran itu ya seperti tadi saya sampaikan, mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik Pak, makasih Pak Irzal. Ini satu-satu coba saya jawab ya. Nanti Pak, kalau ada yang belum terjawab nanti mohon diinfo. Jadi yang pertama terkait dengan tadi ya Pak, balik lagi ke yang Pak Wahid isu ya PAKPA dan PPK. Jadi kalau misalnya memang dalam hal ini ada penunjukan PPK dan di mana tadi kondisinya tidak melakukan penandatanganan kontrak. Nah, itu dimungkinkan ya Pak ya, karena memang tadi tugas kewenangannya itu sebenarnya kewenangannya PAKPA. Namun dalam rangka pelaksanaan pengendalian kontrak, mereka menugaskan Bapak mungkin atau Bapak Ibu lain sebagai PPK. Sehingga ketika perencanaan itu Bapak sebagai PPK bertindak, kemudian apa namanya pelaksanaan pemilihannya oleh Pokja. Nah, kemudian untuk tanda tangan kontraknya dikembalikan kepada PAKPA. Nah, nanti masuk ke pengendalian kontraknya oleh PPK kembali. Begitu kira-kira gambarannya, Pak. Nah, itu dimungkinkan juga. Jadi memang sebenarnya bukan apa ya tadi istilahnya ya, bukan bertentangan ya, tetapi memang ada penerjemahan lebih lanjut daripada di Permendagri yang sebenarnya masih sesuai karena tadi prinsipnya kewenangan pelaksanaan pengendalian Bapak Ibu bisa lihat itu menjadi kewenangan PAKPA. Kewenangan PAKPA-nya itu dimaksud di melakukan perikatan dan apa istilahnya ya saya lupa, nanti coba bisa dilihat di Perpres, terhadap pengeluaran ya, bertanggung jawab terhadap adanya pengeluaran. Nah itu memang kewenangan PAKPA Pak gitu, dan PPK itu kan karena memang ditunjuk atau dibentuk oleh PPK sehingga dikembalikan kalau misalnya untuk penandatanganan kontrak karena di per Perlem ya kalau saya tidak salah, Perlem 12 pelaksanaan kontrak, penandatanganan kontrak itu oleh para pihak, oleh pejabat penandatangan kontrak, bukan oleh pejabat pembuat komitmen. Jadi pejabat penandatangan kontrak itu bisa dikembalikan kepada kewenangan kepada siapa yang berwenang utama, yaitu PAKPA atau Bapak selaku PPK atau Bapak Ibu selaku PPK. Mungkin kira-kira seperti itu Pak, kira-kira gambaran penjelasannya ya, yang coba kami jawab. Meskipun ini kewenangannya mungkin ada di teman-teman Kedeputian 4 ya, untuk atau Kedeputian 1. Nah, selanjutnya yang mungkin masih menjadi di per LKPP 7 ya Pak ya, kaitannya dengan Jafung. Nah, itu pertanyaan kedua kalau saya tidak salah. Jafung melalui in-passing. Nah, jadi kondisinya seperti ini, Pak. Jadi kami LKPP selaku instansi pembina itu diberikan kewenangan oleh Menpan untuk mengatur metode dan instrumen uji kompetensi yang sesuai dalam rangka in-passing atau perpindahan ke dalam fungsional. Dan kami menetapkan metode atau instrumen serta standar kompetensi yang akan diujikan gitu ya dalam perpindahan ini dari 4 jenis kompetensi Jafung pengadaan, yaitu perencanaan, pemilihan, kontrak, dan swaklola. LKPP mengambil kebijakan cukup satu sebenarnya ya Pak ya. Jadi
1 dari 4 itu kebijakan yang diambil LKPP sebenarnya untuk memudahkan Bapak Ibu calon fungsional masuk ke dalam fungsional pengadaan barang jasa. Nah, setelah masuk, setelah lulus, direkomendasikan untuk diangkat dan diangkat oleh instansi, itu menjadi kewajiban bagi instansi melakukan pengembangan kompetensi bagi yang bersangkutan. Jadi karena kompetensi fungsional pengadaan ini ada 4 dan mereka baru dinyatakan lulus 1 dari 4, seharusnya instansi setelah itu bergerak gitu ya, aktif bergerak untuk memenuhi gap kompetensi yang tadi. Nah, Eh, namun demikian, gitu ya Pak ya, namun demikian, meskipun mereka mungkin sampai dengan saat ini terdapat gap kompetensi secara formal, hitam di atas putih karena tidak ada buktinya aja gitu ya. Nah, namun demikian ketika yang bersangkutan diangkat ke dalam fungsional pengadaan barang jasa, ini kami anggap mereka sudah berkompeten terhadap 4 kompetensi tersebut. Jadi ketika tadi pertanyaan Bapak, boleh tidak Jakfung pengadaan ini meskipun in passingnya itu yang ditik atau di checklist itu hanya pemilihan, tapi tugaskan jadi PPK boleh. Mas Rian nanti boleh buka per LKPP 7. Mereka mempunyai kesetaraan, Pak. Jadi Jafung Madya itu PPK tipe A, Jafung Muda itu PPK tipe B, Jafung Pertama itu PPK tipe C. Makanya tadi kami di awal sampaikan, Bapak Ibu yang belum memiliki PPK berkompetensi, ASN yang ditugaskan sebagai PPK berkompetensi ini, sebenarnya bisa tugaskan fungsional dulu, gitu. Karena mereka tidak harus memenuhi kompetensi ini. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN selain fungsional melalui sertifikat kompetensi, si fungsional ini udah punya, gitu. Jadi istilahnya disetarakan atau disesuaikan. Bisa dibuka ya per LKPP 7 tadi yang di lampiran 1 bab 1. Nah, ini begitu. Jadi itu kami setarakan. Nah, di sini justru mendapatkan kekhususan nih teman-teman fungsional pengadaan tanpa harus bersertifikat kompetensi lagi. Ketika mereka sudah memiliki fungsional, mereka dapat ditugaskan. Namun tadi Pak, kembali gimana caranya nih kita meyakinkan bahwa si fungsional ini punya kompetensi PPK? Ya, kita beri pelatihan pengembangan kompetensi. Bangkom itu modelnya banyak, tatap muka dan daring. Tatap muka bisa pelatihan klasikal, pelatihan non klasikal, bisa BIMTEK, bisa seminar, bisa sosialisasi, dan juga ada MOOC sekarang gitu. Jadi fungsional pengadaan barang jasa itu tidak berhenti ketika jadi fungsional. Ini juga bagi Bapak Ibu yang hadir sebagai fungsional ya. Kami pun sebagai fungsional kita terus Pak mencari bangkom apa lagi nih yang harus saya punya gitu ya, pelatihan apa atau seminar apa yang harus saya ikuti untuk tadi menambah hasanah dan wawasan kita meskipun pelatihannya hanya kalau seminar sosialisasi BIMTEK itu kan belum ke kompetensi ya. Kalau pelatihan kompetensi itu biasanya berbulan-bulan tuh udah sampai ada OJT-nya. Nah, itu baru kita yakin bahwa kita sudah berkompeten. Tapi minimal kita udah ada gambaran pengetahuan. Begitu kira-kira Pak. Jadi kami sangat sarankan fungsional PBJ, bukan sarankan, kami memang merekomendasikan fungsional PBJ ditugaskan jadi PPK dan mereka ini dibekali. Begitu Bapak izin. Mungkin ada demikian dulu Pak tanggapan. Ada yang mungkin tanggapan kembali dari Pak Irzal? Oh ya, makasih atas apa yang tadi udah Ibu sampaikan. Sebenarnya udah dapat kami terima. Cuma demikian karena sebenarnya mempersyaratkan kompetensi adalah wajib sebagaimana disyaratkan pada Perlem 7 LKPP. Terus karena di pasal 16-nya ketentuan kompetensi wajib itu, maka mungkin kami berpikir teman-teman yang kemarin in passing hanya proses pemilihan, selama belum memiliki kompetensi teknis berkaitan dengan perencanaan pengelolaan kontrak maupun swakelola, maka dia tidak bisa ditugaskan sebagai PPK. Karena kenapa? Pasal 3 itu mempersyaratkan wajib kompetensi. Kalau misalnya di sana mengatur hanya untuk kewajiban itu hanya untuk personil lainnya, ya mungkin tidak apa-apa. Cuma karena mengatur tentang kewajiban untuk personil lainnya dan pengelola PBJ, maka kami anggap seperti itu. Karena kewajiban itu, maka sampai sekarang pun kami mungkin di Provinsi Maluku belum
mau untuk menugaskan teman-teman yang fungsional Betul. untuk PPK. Mm-mm. Mungkin itu, Bu. Makasih. Ya, baik. Makasih Pak Irzal. Mas Rian bisa tolong ditampilkan Perpres 16, Mas Rian? Perpres 16 2018 pasal 88. Mungkin kita sama-sama belajar nih ya Bapak Ibu ya. Saya juga belajar kondisi di Maluku Utara. Nah, ini seperti apa? Oke, sambil menunggu mungkin Mas Rian membuka terlebih dahulu ya, atau mencari mungkin filenya. Ada yang mau ditanyakan dulu oleh Bapak Ibu lain, silahkan. Terima kasih ya. Oke, Pak Wahid on mic kembali, silahkan. Pak Ir Oh, pasal 88. Oke, mohon maaf Pak Wahid, ini Oke, Mas Rian sudah menemukan. Kita kembali ke yang Pak Irzal sebentar ya Pak ya. Jadi di ketentuan peralihan, jadi sebenarnya dari 2018 ini kita sudah masukkan di ketentuan peralihan Bapak Ibu di huruf A. Jadi Pokja, pejabat pengadaan ini wajib dijabat oleh pengelola pengadaan. Pengelola pengadaan ini adalah fungsional ya Bapak Ibu ya kalau kita melihat definisi Perpres. Nah, 31/2020 bahkan. Nah, ini masih ada nggak nih Bapak Ibu Pokja tapi belum fungsional. Nah, ini kira-kira di huruf A ini dipertegas lagi di Perpres 12 2021 pasal 74 A ayat 2 kalau saya tidak salah. Nah, kemudian ada B, PPK, Polja, pejabat pengadaan yang dijabat oleh ASN, TNI, Polri, wajib memiliki Serkom, Bapak Ibu, Serkom. Nah, ini nih, Serkom yang ini. Gitu. Tapi karena dia sudah A, pengelola pengadaan, ya dia urusannya di A gitu ya. Nah, PPK, Pokja yang dijabat oleh ASN, TNI, Polri wajib memiliki Serkom 31/2023. Tuh, kemudian ya ini huruf C dan D dispensasi ya terkait dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang belum punya sampai 2023 mereka masih boleh menggunakan dasar itu udah kita tidak gunakan lagi lah ya kira-kira. Nah, kembali lagi Bapak izin jadi di huruf A Pokja pejabat pengadaan wajib dijabat oleh fungsional pengadaan dimaksud dalam pasal 74 paling lambat 3 Agustus 2020. Nah, jadi di pasal 74A Perpres 12 ayat 3-nya ada ketentuan. Selain sebagai pokja, pejabat pengadaan, fungsional pengadaan barang jasa dapat ditugaskan sebagai pembantu PAKPA, melakukan pengendalian PPK, kemudian juga pengelola katalog dan sebagainya. Jadi itu udah include di bagian penjelasan mengenai fungsional. Nah, bagaimana kalau dia belum fungsional? Itulah ikut ketentuan berlaku di huruf B. Huruf B eh, diturunkan lagi di Perlem 7, sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan. Perlem 7 pasal 16 ya, kalau saya tidak salah tadi Bapak sampaikan. Nah, itu emang mengatur tuh mengenai kepemilikan kompetensi. Nah, tapi yang fungsional sudah ada, karena mereka fungsional ini kompetensi juga sebenarnya. Begitu kira-kira, Pak. Mungkin demikian tambahannya ya Bapak Ibu ya sebagai runtutan dasar dari ketentuan hukumnya seperti apa. Saya izin lanjut ke Pak Wahid ya, Pak Irzal. Ya, Bu. Makasih, Bu. Makasih Bapak. Ya silakan Pak Wahid. ya izin Pak Tes ya. Ya saya kembali lagi nih soal PPK ini, PPK di daerah yang sebagaimana disampaikan Pak Irzal tadi kan, memang polemik ini kan dia ada kaitan dengan Permendagri juga sebetulnya. Karena untuk ini kan kita ketahui bersama bahwa daerah ini kan yang membina daerah ini kan Kemendagri gitu. Dan kita ketika dalam apa melaksanakan keuangan daerah kan rujukannya itu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri. Yang jadi masalah sekarang kan di Permendagri 77 yang terkait pengelolaan keuangan daerah itu kan saya melihat yang menjadi polemik yang berkepanjangan terkait tidak boleh tanda tangan kontrak itu karena dalam klausul di Kemendagri yang menyatakan bahwa dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang jasa, PA bertindak selaku PPK. Nah, kalimat ini yang sebetulnya ini saya menyampaikan ini biar menjadi hal yang menjadi perhatian oleh LKPP karena
orang Kemendagri sendiri pun menafsirkan begitu. Orang Kemendagri ketika kita melihat potongan-potongan video sosialisasi di YouTube itu, pejabat dari Kemendagri pun mengatakan bahwa di daerah tidak boleh ada PPK karena jadi PPK yang bertentangan kontrak itu adalah PA sendiri gitu. Padahal kalau saya secara pribadi saya menafsirkan kalimat klausula dalam hal itu sebetulnya kalau kita melihat kalimat dalam hal ini kan suatu kalimat yang dia punya makna kan kemungkinan, mungkin dalam hal berarti bisa jadi, bisa iya, bisa tidak gitu kalau menurut saya. Seandainya bisa bisa dibilang seandainya. Nah, jadi maksudnya kalau saya menafsirkan kalimat itu dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang jasa, maka kalau misalkan PPK yang mengadakan ikatan, maka dia bisa bertindak gitu. Tapi jangan menghilangkan kemungkinan yang lain juga. Dalam hal bukan PPK, bukan PA yang mengadakan ikatan, maka bisa saja pihak lain yang mengadakan ikatan gitu. Yang jadi soalnya seperti itu tadi, karena orang Kemendagri sendiri selaku yang punya regulasi, dalam sosialisasi mengatakan tidak boleh ada PPK di daerah. Sementara kalau kita tafsirkan kalimat dalam halnya itu kan bukan fix. Dalam hal bukan berarti bahwa di daerah hanya PA yang tanda tangan kontrak. Tapi kalau dalam hal misalkan ketika PA tanda tangan kontrak, ketika PA yang bertanda tangan kontrak, maka dia menjadi PPK. Tapi kalau PA bukan bertanda tangan kontrak, maka dia bukan PA. Seperti itu mungkin itu yang bikin yang jadi polemik karena itu orang Kemendagri sendiri yang membuat regulasi. Diterjemahkan secara hukumnya tidak begitu, tapi dia menerjemahkan seperti itu. Oke, Demikian, ya Tes ya. baik. Ya, terima kasih Pak Wahid Ya. informasinya. Pak Wahid mohon izin pihak Kemendagri yang melakukan sosialisasi dari Keuda berarti ya Pak ya? Ya udah ya, ya udah. Dirjen Keuda ya. Oke, baik. Kebetulan nanti sebenarnya kemarin hari Senin kita ada rencana memang Pak, Bu Deputi ini bertemu dengan Dirjen Keuda dan Otda. Namun memang karena ada panggilan mendadak dari Pak Kepala, jadi audiensinya mungkin kita reschedule. Nanti kami coba tambahkan dalam pointers diskusi ya Pak ya untuk kami luruskan kembali bagaimana posisinya. Tapi pada prinsipnya Pak, eh, seperti yang Pak Wahid sampaikan juga tadi gitu ya. Jadi memang ada kemungkinan gitu ya. Jadi bukan uh, plug as it is harus gitu ya PA-KPA. Nah, jadi PA kalau kami memahaminya seperti tadi. Jadi PA-KPA dalam hal mungkin nanti Mas Rian bisa tampilkan juga Perpres 12 2021 pasal 10 atau 9 kalau saya tidak salah itu tentang PA-KPA. Jadi ada terjadi pendelegasian kewenangan. Nah, kemudian memang ada di ayat terakhir untuk APBD itu PPK dapat dijabat oleh PA-KPA. Jadi memang ya ada kemungkinan PPK-nya berdiri sendiri ditugaskan oleh PPK dibentuk gitu ya oleh si PA atau mungkin ya PA-KPA sendiri yang menjabat gitu. Karena memang tadi di Permendagri-nya demikian bunyinya gitu ya Pak ya. Nah, cuma nanti terima kasih informasinya Pak Wahid. Prinsipnya nanti kami coba diskusikan kembali ya untuk menjadi bahan dengan Kemendagri, dengan menjadi bahan audiensi dengan Kemendagri. Terima kasih Pak Wahid. Ya, terima kasih Mbak saya. Oke, silahkan. Jadi Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dipersilahkan. Atau mungkin tadi ada juga yang mau sharing. Di instansinya sudah banyak PPK atau mungkin ada yang PPK tipe C sudah banyak. Nah, yang sudah bersertifikat. Nah, ini mungkin Mas Rian boleh ditampilkan datanya ya. Tadi juga ada pertanyaan terkait data. Nah, ini bisa diakses secara umum kan ya, Mas Rian ya. Jadi mungkin Bapak Ibu dari wilayah Maluku dan Maluku Utara, kalau misalnya nanti, kami pastikan dulu ya Bapak Ibu ya, ini sih harusnya dashboard ini bisa diakses oleh Bapak Ibu, bukan hanya kami di internal Ditbang Prof. Karena sebenarnya kebetulan ini punya kami, nah, kemudian kalau nanti misalnya data ini memang bisa dibuka, Bapak Ibu nanti bisa lebih mudah ya mengakses berapa atau siapa saja bahkan yang sudah memiliki pelatihan, sertifikat pelatihan. Supaya kalau dia udah punya sertifikat pelatihan kan lebih dekat lagi langkahnya ya, lebih lebih apa namanya, lebih singkat lagi langkahnya untuk mensertifikasi kompetensi yang bersangkutan.
apalagi kalau mereka sudah punya kompetensi, apalagi kalau mereka sudah punya pengalaman yang tercatat di SPSE, istilahnya konversi tadi. Nah, konversi ini mekanismenya memang kebetulan ada di Direktorat Sertifikasi Profesi. Bapak Ibu nanti kami tanyakan kembali ya bagaimana prosedur penyampaian kepada masing-masing nama. Jadi kalau misalnya mereka sudah punya sertifikat pelatihan, kemudian tercatat pengalamannya di SPSE dan diverifikasi valid, tadi kami sampaikan istilahnya konversi. Nah, hasil sertifikat kompetensinya ini harusnya langsung disampaikan kepada nama yang bersangkutan. Entah itu mungkin melalui email atau seperti apa, nanti kami konfirmasi kembali Bapak Ibu ya. Oke, boleh dibesarkan mungkin Mas Rian, nih cukup kecil nih. Ya, jadi di data ini kebetulan sudah diunduh ke dalam Excel. Provinsi keduduk, jadi ada kolom nama, kolom NIP, kolom jenis kelamin, provinsi kedudukan bekerja, ini kami sort yang ada di Maluku dan Maluku Utara ya, Mas Rian ya, betul ya, ada Maluku dan Maluku Utara. Nah, kemudian ada kabupaten kota berkedudukan bekerjanya, itu juga ada. Nah, tapi ada instansi, jadi yang mungkin lebih valid yang dilihat instansi Bapak Ibu ya, instansinya mungkin coba di sort Mas Rian. Instansinya ada yang di Pemprov Maluku, ada yang di Pemkot Ambon. Tapi ada juga nih pasti orang-orang pusat yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Di sort A to Z aja. Jadi sort, nah ya sort urutan. Nah nih, seperti yang tadi kami sampaikan kan, ada KLHK, tapi kebetulan beliau ini ada di Sungai Wayahapu. Nah itu kan bukan personil kita di Pemda berarti ya Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin nanti bisa di take out. Jadi mulai mulai dari ini ada dari BPOM, BPS. Nah, tapi bisa juga Bapak Ibu kalau mau minta perbantuan. Nah, itu silahkan. Istilahnya masuk dalam skema mekanisme penugasan kerja. Jadi Bapak Ibu antar instansi bersurat dan bermohon. Kalau disetujui permohonannya, mereka bisa menugaskan personil-personil ini ke instansi Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu. Begitu kira-kira kalau skema penugasan antar instansi ya. Ke bawah lagi, ini pun juga ada yang di Biro Logistik, ini pasti dari Polri ini. Nah ini nih, mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan, ini orang provinsi nih. Kemudian ada orang dinas dari Kabupaten Buru Selatan, ada dari Dinas Maluku Tengah, Kota Ambon, ya Bapak dari Kota Tual bisa share datanya. Ini bisa ya kita share ya. Mungkin nanti kami tanyakan kembali dulu ya Pak. Siapa ini? Mohon maaf ini dari perwakilan dari Tual. Datanya bisa di-share, harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa di-share ya. Ada dari Dinas Pendidikan Kota Ambon, dari Kepulauan Aru. Ini sebenarnya calon-calon potensial yang bisa kita tugaskan nanti. Selama mereka sudah punya pengalaman PPK di SPSE, ya nanti istilahnya konversi tadi ya. Nah, kalaupun mereka tidak tercatat pengalamannya di SPSE, ajukan segera ke Direktur Sertifikasi Profesi supaya dapat apa ya slot verifikasinya sehingga nanti bisa diujikan langsung, diujikan segera. Atau sama sekali belum punya pengalaman, lah langsung bikin kajian. Bikin dulu kajiannya, lalu bersurat ke LKPP untuk mendapatkan ini. Ya ini Pak, ada Pak Takdir. Kenapa ini Pak? Kirim link cara cepat. Ini sudah kita sort hanya untuk Maluku dan Maluku Utara, Bapak. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau olah, nanti bisa. Misalnya coba diklik Mas Rian, provinsi. Provinsi ini Maluku dan Maluku Utara, betul ya Mas Rian ya? Nah, ini Maluku dan Maluku Utara nih. Bapak Ibu mau hanya Maluku Utara saja? Oke, klik oke Maluku Utara. Nanti dari Maluku Utara di kolom H, ini Bapak Ibu di kolom H, Bapak Ibu ini lagi, filter lagi. Saya mau yang hanya ada di Halmahera Selatan. Nah, Bapak Ibu select all-nya, nah Halmahera Selatan di checklist. Oke.
Ya, oh banyak nih di Halmahera Selatan. Wah, nanti instansi akun profil di-sort, Mas Rian. Karena ada orang pusat pasti. Sort A to Z aja, sort urutan. Ya. Nah, ini yang orang BPS janganlah diangkut dulu ya, karena dia orang pusat, kecuali Bapak Ibu mau minta penugasan. Nah, orang dinas-dinas, nah, orang Kemenhub juga orang pusat gitu ya. Orang dinas, orang yang apa mencantumkan instansinya di Pemkab. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu eh, apa namanya targetkan gitu ya, untuk mereka bisa mendapatkan segera sertifikat kompetensi PPK. Oke, gitu ya Bapak Ibu, kira-kira ini sambil diperlihatkan oleh Mas Rian, saya mencoba menjawab dari chat. Saya lupa, ternyata ada pertanyaan dari Pak Stanislaus Suranto Barito. Kalau misalnya nanti mau open mic, silahkan ya Pak. Apakah sudah ada jadwal? Nah, ini setahu saya yang penting Bapak bermohon aja, bersurat aja Pak segera. Karena mohon izin, karena ini kebetulan di direktorat sebelah, Direktur Sertifikasi Profesi. Nah, ini saya belum paham jadwal. Ya, apa namanya? Jadwal pastinya. Atau mungkin Mbak Dipta atau mungkin teman-teman LKPP lain nanti bisa bantu jawab ya kalau sudah ada jadwal uji komnya atau belum. Tapi setahu saya mungkin bisa disurati aja supaya bisa disegerakan. Kemudian Pak, Izin diskusi dikit bisa nggak, Bu? boleh ini dengan Pak Stanislausnya langsung? Dengan Silakan. saya Oh, ini Pak beda. Takdir. Pak Daktir silakan gimana Pak? Saya mau diskusi saja terkait dengan penegasan dari Pak Karo, Pak Abdul Farid, sama Pak Wahid Seraha. Tadi udah dijelas, sudah sedikit paham. Cuma diskusi saya ini membuka ruang saja bahwa kameranya mati ya. Memang jaringan kali ya. Gini Bu, saya cuma mau buka diskusi, takutnya begini. Ketakutannya Pak Wahid itu, Permendagri 77, itu ketakutan karena pihak menjabat sebagai PPK, terus tidak boleh ke staf yang memiliki sertifikat PPK. Yang Permendagri ketakutannya Pak Wahid itu karena harus pihak KPA yang menjabat sebagai PPK. Nah, sayangnya kalau kita melihat regulasi yang AP, LKPP maupun Perpres, ini yang berkompetensi itu sudah banyak nih. Nah, sekarang kalau ketakutan Permendagri ini, kalau semua pihak KPA menjadi PPK, terus staf-staf yang di bawah yang berkompetensi, capek-capek udah ikut pelatihan PPK, tipe C, tipe B, tapi nggak jadi apa-apa di daerah. Karena kita mengelola anggaran daerah ini berdasarkan Permendagri 77 tadi, penegasan Pak Wahid tadi. Gitu. Berbeda dengan yang mengelola APBN. Karena APBD ini kiblatnya tetap Permendagri. Gitu. Saya cuma membuka ruang diskusi saja supaya eh, pemahaman kami lebih terbuka lagi. Gitu, Bu. Ya, baik, makasih Pak. Mas Rian boleh tolong dibuka lagi Permendagri-nya. Nah, ini kita jadi bedah peraturan ya Pak. Kita banyak buka-buka ya, nggak apa-apa ya. Sama-sama belajar tadi kami sampaikan. Eh, Prinsipnya Pak, kalau misalnya PA-KPA yang menjabat sebagai PPK itu di Perpres maupun di Permendagri itu sebenarnya sudah sejalan. Jadi mereka harus dibantu Pak oleh yang berkompeten. Nah, lihat nih. Jadi ini kalau di sini ini huruf G itu mengenai PA ya. Dalam angka 8 dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan, PA bertindak sebagai PPK sesuai dengan ketentuan. Oke. 9, PA yang bertindak sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau agen pengadaan. Nah, itu kira-kira Pak nanti posisinya. Kalau misalnya memang teman-teman yang tadi sudah banyak bersertifikat kompetensi PPK. Termasuk juga ini mohon maaf Mas Rian ke huruf F-nya, KPA. Stop, stop, KPA. Stop, stop. Ini nih, PA melimpahkan sebagian kewenangannya ya Pak ya kepada KPA. Ke bawah lagi, angka yang sama kurang lebih 78. Coba lihat. Nah ini perlimpahan kewenangan, sorry 6 dulu, 6 dulu.
Pelimpahan kewenangan 6A, tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja itu termasuk salah satunya, dan D ya Pak ya, mengadakan ikatan. Nah, dalam hal melaksanakan ke bawah lagi ada nggak KPA? Ya ini, dalam hal mengadakan ikatan yang angka 10, KPA bertindak sebagai PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan selain Permendagri apa? Berarti Perpres atau PP atau mungkin ada undang-undang terkait dengan pengelolaan keuangan. KPA yang merangkap sebagai PPK dapat dibantu pegawai yang memiliki kompetensi. Nah, lagi-lagi kurang lebih sama ya Pak ya. Jadi PA-KPA ini karena memang mereka itu definitifnya adalah kepala daerah atau mungkin kepala dinas atau mungkin kalau KPA mohon izin mungkin setara kabak mungkin ya, saya juga kurang paham nih kalau yang KPA di daerah. Nah, mereka ini kan karena struktural ya Pak ya, apa namanya, nuansanya lah gitu ya, aura-auranya, aura-aura pejabat struktural. Nah, oleh karena ini pekerjaan teknis Pak, pengadaan barang jasa. Apakah mungkin Pak PA, Pak Kepala Daerah, Pak Kepala Dinas ikut turun melakukan pengelolaan, apa namanya, pengelolaan kontrak misalnya. Nah, oleh karena itu dituliskan dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen. Nah, makanya ini yang nanti akan kami konfirmasi, Pak, dengan rekan-rekan di Keuda, gitu ya. Bagaimana mungkin menerjemahkan angka 10 dan 11 di huruf F, dan angka 8 dan 9 di huruf G tadi. Apakah memang, maksudnya di sini ditulis gitu ya, maksudnya di sini kalau di sini diakui bahwa ada tugas PPK sesuai ketentuan. Nah, tugas PPK sesuai ketentuan ini yang tadi dijabatlah oleh teman-teman atau pegawai yang memiliki kompetensi yang tadi, yang memiliki kompetensi tugas PPK. Jadi ya emang mungkin tadi nggak perlu ada PPK karena PA-KPA-nya bertindak langsung sebagai PPK untuk melakukan perikatan dan sebagainya. Tapi mereka dapat dibantu Pak oleh personil-personil tadi. Mungkin kira-kira seperti itu Pak. Gambarannya kalau misalnya memang kita setuju atau mungkin Bapak Ibu sepakat gitu ya dengan Kemendagri bahwa tidak perlu ada PPK karena PA-KPA. Tuh. Nah, dalam kondisi PA-KPA yang menjabat sebagai PPK atau yang melaksanakan tugas PPK, nah ini mohon dapat dibantu Pak oleh teman-teman yang memang berkompetensi di bidangnya. Nah, itu bunyi di Perpres. Mas Rian mungkin bisa sambil buka Perpres 12 2021 pasal 9 ya. Pasal 9 tentang PA bukan. Nah, ini tugas kewenangan ke bawah ada tak ayat terakhir, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Oh, nah PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan huruf ayat 1 huruf A sampai huruf F1 kepada KPA. Ini kewenangan ya Pak ya. Bawah lagi, lagi. Nah, ayat 5 pasal 10. Jadi KPA yang sudah didelegasikan kewenangan tadi dapat merangkap sebagai PPK. Oh sorry, ayat 4-nya ternyata yang mau saya highlight. KPA dapat dibantu Pak oleh pengelola PBJ. Malah diamanatkan di Perpres. Gitu. Jadi pengelola PBJ ini adalah fungsional ya Pak ya kalau kita lihat definisi. Nah, kemudian ayat 5-nya memang bunyi KPA yang menggunakan APBD dapat merangkap sebagai PPK. Jadi sebenarnya kalau saya boleh menyampaikan gitu ya, mungkin sebenarnya bukan bertentangan. Mungkin karena tadi Permendagri juga mempunyai kewenangan untuk melakukan eh, apa namanya kebijakan untuk pengelolaan keuangan khusus di daerah. Teman-teman Kemendagri menerjemahkan ayat 5 menjadi yang tadi di Permendagri 77 pada huruf G dan F tadi. Kira-kira seperti itu. Tapi ada ayat 4-nya. Dan di Permendagri pun sama, Pak. Sejalan suaranya ya. Jadi dapat dibantu oleh pegawai. Pegawai itu boleh fungsional sesuai Perpres. Nah, secara hierarki Perpres lebih tinggi dari Permendagri. Atau tadi pegawai atau personil yang mempunyai kompetensi di bidang pejabat pembuat komitmen ya. Atau agen pengadaan. Tadi bunyinya di Permendagri. Kira-kira seperti itu, Pak. Dan
Yang berikutnya adalah ketika kita mendapatkan atau kita mempunyai kompetensi tertentu atau kompetensi teknis tertentu, justru jangan berkecil hati gitu ya, karena kita ya terus kita tugasnya ngapain? Kita udah berkompeten nih, kita ikut pelatihan sana sini. Nah, justru itu buat modal Bapak Ibu nanti ketika ditugaskan. Jadi kita sudah punya portofolio yang lebih bagus, yang lebih banyak daripada rekan-rekan yang belum ada portofolio itu. Dan itu menurut saya itu pasti akan bermanfaat di kemudian hari, pasti. Jadi jangan pernah merasa bahwa ketika saya sudah mempunyai pengetahuan, pengalaman, kompetensi atau pelatihan atau sertifikat ini, nggak ada gunanya nih gitu ya. Kira-kira mungkin yang saya tangkap gitu Pak tadi suasananya. Jadi akan sia-sia gitu. Tidak, pasti tidak akan sia-sia, pasti akan bermanfaat. Kapanpun itu, entah kapan waktunya itu memang kita tidak tahu, mungkin saat ini belum ditugaskan atau saat ke depan pasti akan bermanfaat, Pak. Dan itu memang sesuai amanat undang-undang. Undang-Undang 5 2020 dulu ASN sebelum diubah menjadi Undang-Undang 23, kita diamanatkan untuk mendapatkan Bangkom ya Pak, minimal 20 JP setahun. 20 JP setahun itu sedikit, 20 JP setahun itu bisa mungkin dipenuhi cukup dari 1, 2, 3 bulan ini doang gitu. Jadi setahun bahkan jangan-jangan bisa 60 JP. Nah, pelatihan PPK tipe C, kalau saya tidak salah itu sampai 30 atau 40, eh apa apa 20 JP gitu ya kira-kira. Nanti bisa dilihat lagi sertifikatnya. Nah, itu aja udah lumayan tuh, Pak. Gitu. Jadi kita sudah memenuhi amanat untuk pengembangan kompetensi minimal 20 JP, kita juga punya ilmu, kita lebih pintar gitu ya dari rekan yang belum bersertifikat. Nah, masalah penugasan memang kami kembalikan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PYB masing-masing karena mereka yang menugaskan. Gitu. Tapi kita sebagai aparatur, harapannya Bapak Ibu yang sudah bersertifikat kompetensi ini tidak kecil hati sih Pak ya. Jadi pasti akan bermanfaat. Sedikit banyak itu pasti akan bermanfaat. Saya percaya hal yang itu Pak. Gitu kira-kira ya Pak. Mungkin kaitannya dengan Kemendagri tadi kami sampaikan, kami sedang melakukan pengaturan waktu kembali dengan Kemendagri untuk reschedule. Ini kebetulan Mbak Dipta PIC-nya. Jadi kapan Mbak Dip Kemendagri-nya? Oke, kapan? Udah Pak Dirjen? Belum Belum belajar dapat. aja sudah. Oke, belum dapat tanggalnya. Ya, jadi sekarang karena kemarin kami yang reschedule, jadi mau tidak mau sekarang kami yang mengikuti jadwal Kemendagri, Pak. Jadi kami mencocokkan waktu dengan Pak Dirjen. Beliau bisa kapan, nanti kami langsung meluncur begitu. Karena kemarin kami yang tiba-tiba meng-cancel. Begitu kira-kira Pak, mohon dukungan ya. Nanti ketika kami bertemu dengan Kemendagri mungkin ada hal-hal yang bisa kami luruskan. Nanti kami informasikan kembali hasil pertemuannya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan sukses. Ya Pak, Batas ya. siap. Cuma Batas ya. tambahan ini, Bu. Gini, Sedikit sebentar Pak Wahid ya, Iya. Pak David. Gimana sebentar Pak Pak Wahid Wahid? ya. Pak Wahid yang ganteng. Ini terkait dengan keresahan beberapa pengguna anggaran ini lagi curhat. Nah, ini kita diskusi aja karena ini ruang diskusi, jadi saya menyampaikan ke Ibu Anastasia. Jadi PA ini curhat karena ketakutan PA juga menjadi sebagai PPK di daerah. Akhirnya PA ini menunjuk kepala bidangnya atau kepala bagiannya untuk menjadi PPK. Tapi lagi-lagi kepala bagian maupun kepala bidang tidak bersertifikat. Gitu, di daerah ini kendalanya banyak begitu. Akhirnya tunjuklah ke stafnya yang sudah bersertifikat dan berkompeten PPK tipe C. Nah, itu dari segi regulasi bisa enggak? Terus itu masih ketakutan juga PA-nya, takutnya salah. Karena ini mengelolanya APBD, bukan APBN. Akhirnya ketakutan itu akhirnya terjawab mereka menggunakan Jafung, JFPBJ di UKPBJ yang dikelola oleh UKPBJ. Akhirnya utuslah JFPBJ menjadi PPK di instansi mereka. Seperti itu, cari jalan amannya seperti itu. Itu keresahan, Bu. Terima kasih. Nah, itu kira-kira
Proseduralnya udah cukup mantap, Pak. Nah, justru memang sekarang ini yang lagi menjadi artisnya adalah fungsional pengadaan, Pak. Jadi, Bapak Ibu, kalau ada staf-stafnya nih yang potensial gitu ya, segera pindah ke fungsional pengadaan. Kemudian dari fungsional pengadaan, mereka kita latih, Pak. Kita asah dan kita latih untuk berani, untuk mampu untuk berkompeten namun tetap menjaga integritas ya Pak pastinya ya. Kode etik, integritas itu sesuatu hal yang wajib gitu ya hukumnya. Nah, untuk tadi tugas-tugas Jafung itu bukan cuma Pokja Pak sekarang kompetensinya aja ada 4 mulai dari perencanaan, pemilihan, kontrak sama swap kelola. Jadi fungsional ini justru yang nanti akan menjadi apa namanya personil yang makanya tadi perlu mendapatkan reward, apresiasi dan sebagainya karena pekerjaan-pekerjaan kompetensi dan memang hal-hal yang mereka tangani itu merupakan hal-hal yang kekhususan. Begitu sih Pak kira-kira. Nah, izin Pak, Kabid atau kepala bagian tadi adalah KPA bukan ya Pak? Saya konfirmasi dengan Pak Takdir. Kalau di OPD yang kecil tidak menggunakan KPA. Oh, Kalau di oke. OPD yang besar pasti menggunakan KPA-nya. Ya, Nah, ada baik. juga beberapa KPA juga yang Mm-mm. ditunjuk sebagai KPA, tapi ada OPD yang besar itu yang ya lagi-lagi karena jabatan struktural di daerah adalah Mm-mm. jabatan politik, tidak Mm-mm. melihat backgroundnya punya sertifikat atau apa. Iya, Sebagian betul. besar masih belum bersertifikat. Akhirnya kami Mm-mm. sarankan jalan satu-satunya menggunakan Jafung PPJ gitu. Mm-mm. Ya, baik. Makasih Pak Safir. Jadi memang izin ya Pak, penambahan juga nanti Mas Rian bisa lihat lagi per LKPP 9 2022 kalau saya tidak salah. PAKPA itu, sorry, di per LKPP LKPP berapa ya tentang pelaku pengadaan ya Mbak Dipta? Mohon maaf saya lupa. Per AKPP tentang pelaku pengadaan kan diwajibkan gitu ya Pak ya, PPK itu wajib kompetensi, diamanatkan turunannya dari Perpres. Nah, namun di per AKPP 9 tadi itu khusus bagi PA-KPA yang menjabat sebagai PPK memang tidak wajib Pak memiliki sertifikat kompetensi. Makanya tadi saya konfirmasi, sebenarnya ketika PA tadi mendelegasikan atau menugaskan KPA-nya sebagai PPK, beliau KPA ini juga sebenarnya belum ada kewajiban untuk bersertifikat. Tetapi memang pasti akan lebih baik sudah tidak punya sertifikat gitu ya dan sudah tidak punya pengalaman, ya udah Ya, tunjuk itu aja. dia karena Iya, tugaskan ketakutan aja orang mereka yang menjadi kompeten. PPK. Iya, Akhirnya betul, Pak. mereka takut ya mau nggak mau ke JFPBJ. Nah, sekarang Mm-mm. kendala curhatnya JFPBJ ke kami juga ini luar biasa. Karena JFPBJ ini tidak ada honorarium. Itu jelas di Kementerian Keuangan, ya gitu ya Pak Wahid. Di Kementerian Kar Keuangan atau di Kemendagri, Pak? Kemendagri, Kemendagri. Boleh tahu Permendagri berapa, Pak? Ya Pak Wahid ya, JFPBJ itu tidak ada honor lagi karena mereka sudah dapat tunjangan melekat di jabatan JFPBJ-nya gitu. Mm-mm. Jadi kalau dianggarkan lagi ke terima honor di luar itu pasti dikembalikan. Karena itu saya diskusi langsung dengan BPK, BPK cabang wilayah Maluku Utara. Saya Mm-mm. diskusikan waktu ada sosialisasi terkait itu dan mereka bilang jangan terima honor lagi di luar itu karena JF PBBJ itu sudah melekat tunjangannya di dalam tunjangan jabatan JF PBJ-nya berapa ratus ribu saya lupa ya berapa ratus ribu sesuai dengan Iya, ahli yang pertama muda. empat sembilan Nah tiga, gitu. muda delapan tujuh Nah itu enam. keluarnya mereka kerjanya banyak cuma dapat sedikit gitu ya. Seperti itu. Tapi TPP-nya besar kan, Pak, kalau di Maluku. Maluku Utara masih kecil dibandingkan Maluku ibu di Utara. Jakarta. Oh, kalau kita TPP-nya justru kecil, Bapak. Oh Kecuali gitu ya. Provinsi Amin DKI bersyukur. Jakarta mungkin. Ah itu yang saya maksud. Nah, iya. Jangan bandingkan, Pak. Provinsi DKI Jakarta aja punya pengaturannya sendiri ya, Pak. Daerah khusus gitu ya. Ya, intinya sih gini Pak, kalau misalnya, tapi saya mungkin perlu tahu juga Pak, Permendagri berapa yang mengamanatkan tidak
boleh menerima honorarium. Nanti kami tolong diinformasikan supaya nanti kami juga bantu Pak konfirmasi kembali ke teman-teman Kemendagri ya Pak, izin ke pimpinan yang nantinya akan audiensi gitu ya. Kami juga membuat bahan pointersnya. Nah, ini nanti kami akan coba konfirmasi klarifikasi. Nah, karena di daerah ini mempunyai ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tambahan penghasilan, itu juga bisa menjadi dasar mungkin ya bagi rekan-rekan BPK tidak merekomendasikan untuk pemberian honor. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan atau peluang, mungkin Bapak Ibu di daerah untuk menyusunkan tambahan penghasilan, khususnya bagi fungsional pengadaan barang jasa ini, kami menitip Pak, kami mohon izin menitip untuk disimulasikan besaran tambahan penghasilan yang sesuai dengan beban kerja, resiko dan sebagainya di pengadaan barang jasa itu berapa di masing-masing daerah. Karena kan ketentuannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dan juga ada faktornya Pak. Ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk pemberian tambahan penghasilan. Kalau saya tidak salah, ada satu kelangkaan profesi, ada juga mungkin beban kerja. Nah, itu ada 9 faktor kalau saya tidak salah yang bisa digunakan untuk pemberian TPP, untuk penghitungan pemberian TPP. Nah, itu bisa disimulasikan, kira-kira mungkin simulasinya adalah honor-honor yang selama ini diterima dalam bentuk honor. Nah, ketika diakumulasi atau dikuantifikasi dalam bentuk TPP itu kira-kira berapa. Nah, itu mungkin yang setara atau kira-kira ya, saya nggak bilang itu sama, itu pasti akan sama. Kira-kira setara sesuai. Nah, karena memang di fungsional sudah ada tunjangan jabatan fungsional. Tunjangan jabatan fungsional berlaku sama secara nasional itu seperti yang tadi kami sebutkan angkanya dan saat ini sedang kami jajaki untuk penambahan angkanya Bapak. Jadi kemarin kami sudah diskusi dengan Menpan dan Kemenkeu untuk proses penyesuaian besaran tunjangan jabatan fungsional. Namun selain gaji pokok, tunjangan fungsional, kalau kami di pusat istilahnya tunjangan kinerja Pak yang berdasarkan nilai RB yang kita peroleh ya. Nah, tapi kalau teman-teman di daerah mungkin mohon izin ada TPP atau mungkin ada komponen lain dari penghasilan yang bisa disesuaikan dengan tadi kemampuan daerah dan juga beban kerja dan resiko yang bisa diatur sesuai masing-masing daerahnya. Kami mencoba mencontohkan mungkin kalau mau deket mungkin bisa ada Provinsi Bali, Pak. Kalau misalnya emang mau belajar ya, Provinsi Bali itu mereka punya TPP khusus untuk unit yang ada di Biro Pengadaannya. Provinsi maupun kabupaten kota di Provinsi Bali. Nah, nanti rame-rame tuh Pak, studi banding ke Bali. Sekalian ini jalan-jalan bisa. Kalau misalnya Efisiensi, Bu. Nggak ada anggaran lagi. oh ya udah, berarti Zoom meeting dulu Pak, boleh diundang. Pak Karonya kebetulan orang lama, Pak Karo PBJ-nya orang lama, dan beliau yang salah satunya mengusulkan adanya TPP, gitu Pak. Dan berhasil lah maksudnya, dan cukup, alhamdulillah lah kira-kira maksudnya gitu. Nah itu nanti bisa dijadikan salah satu referensi, gitu Pak. Mungkin kira-kira ya Pak, Makasih, sementara makasih. ya Ya. sama-sama Pak Nakdir. Mohon izin mungkin bisa lanjut lagi ke Pak Wahid. Kalau misalnya masih ada yang mau disampaikan. Ya. Izin Mbak Tesya, menarik makanya saya ingin melanjutkan ini diskusi ini. Masih dengar suara saya Mbak? Iya, iya. Oh ya, ya ini karena tadi katanya dalam sudah ada perencanaan dari KPP mau berkoordinasi dengan Kemendagri ya. Iya, Pak. Nah, itu yang saya ingin menitipkan ini beberapa hal yang saya ingin titipkan keresahan di daerah sebetulnya ini. Apa namanya? Biar kita musim gini kan. Kalau saya mengikuti diskusi di grup-grup komunitas pengadaan itu kan perdebatan sangat ini sekali, sangat tajam perdebatan mengenai PPK di daerah. Cuman ketika diminta saran memang harus berkonsultasi ke LKPP, tidak ada satupun yang memulai siapa yang harus menyurat ke begitu. Makanya saya minta, misalnya mau kasih konkretkan seperti ini Mbak Tesya, menitipkan beberapa hal yang perlu dikonfirmasi ke Kemendagri. Yang pertama Mbak, mohon kalau bisa dicatat, mohon ini
terkait dengan klausul dalam Permendagri 77 yang bunyinya dalam hal melakukan ikatan untuk pengadaan barang jasa, PA bertindak sebagai PPK. Itu mohon dikonfirmasinya begini, apakah terjemahan kalimat dalam hal itu, apakah dia pasti bahwa hanya PA yang tanda tangan kontrak atau masih ada kemungkinan lain pihak lain? Itu perlu dikonfirmasi yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, eh, ada pendapat yang banyak terjadi di beda-beda di komunitas pengadaan itu bahwa PA bisa saja menugaskan PPK, menugaskan personil untuk ditugaskan sebagai PPK di daerah, tetapi tidak boleh dilimpahkan kewenangan menandatangani kontrak. Ini ada pemahaman begitu lagi. Ada Begitu. juga Dengan prakteknya. dengan apa namanya? Kayaknya rujukan acuannya ke Permendagri juga awalnya. Rujukannya ke itu yang kalimat dalam hal mengadakan ikatan, PA bertindak sebagai PPK, itu yang itu dianggap dia hanya PA yang bertangan kontrak. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa PA di daerah itu dapat menugaskan PPK, tetapi tidak boleh take in kontrak. Tidak boleh diberikan kewenangan, tidak boleh dilimpahkan kewenangan untuk menandatangani kontrak. Gitu. Nah, itu perlu dikonfirmasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kaitan dengan LKPP ini. Terkait perpres yang bunyinya dalam hal PA dalam hal tidak ada penetapan PPK, PA, KPA bertindak sebagai PPK ya. Kemudian PA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. Oke, itu kan dalam perpres kan hanya PA menugaskan PPTK melaksanakan tugas PA menugaskan PPTK melaksanakan tugas PPK itu kan dibatasi A sampai M. Ini penting ini, Pak. Ini penting karena terkait dengan ada kaitan dengan Kemendagri juga karena PPTK ini kan wilayahnya Kemendagri. Nah, gitu. Kenapa saya bilang ini penting? Karena pertanyaannya begini. Apakah dengan kalimat di Perpres seperti itu diterjemahkan bahwa ketika seorang PPTK yang memiliki kompetensi atau memiliki sertifikat kompetensi ya, seorang PPTK ini, dia sebagai PPTK daerah, dia punya kompetensi. Apakah dia hanya bisa ditugaskan sebagai melaksanakan tugas PPK itu hanya A sampai M saja? Apakah hanya fix di situ? Ataukah misalkan dia ditugaskan sendiri sebagai PPK ya? Pertanyaan pertama kan tadi kan, apakah dia hanya ditugaskan A sampai M saja, ataukah misalkan dia punya kompetensi, dia SK-kan sendiri sebagai PPK dan ditugaskan full A sampai P lah. Itu perlu dipertegas kayaknya oleh LKPP juga kayaknya punya kewenangan itu karena regulasi itu munculnya di Perpres LKPP, tapi perlu dikonfirmasi ke Kemendagri karena terkait PPTK kan ranahnya Kemendagri. Nah, seperti itu. Kan terus ada kaitannya dengan PPTK juga tadi. Kalau PPTK-nya hanya A sampai M, sementara yang seorang staf yang memiliki kompetensi itu bisa ditugaskan full. Nah, itu hal-hal gitu. Saya pikir mungkin Pak saya bisa mencatat saya punya poin-poin tadi. Saya mohon untuk bisa dikonfirmasi ke LKPP supaya bisa menjadi satu penyamaan persepsi yang sama antara LKPP dengan Kemendagri. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Wahid untuk masukan pointersnya ya. Nanti kami coba elaborasi kembali ya sebagai bahan. Oke, Mbak, ada. boleh saya nyela bentar, Mbak? Oke, boleh. Silakan Pak Irzal. Masih kembali dengan Pak Irzal. Sebenarnya memang Mbak yang jadi persoalan ini pada poin itu Mbak berkaitan dengan delegasi mengadakan perikatan dengan pihak lain Mbak. Sebab kemarin waktu diskusi di tahun-tahun sebelumnya, mungkin setelah Perpres terus Permendagri 77 ini muncul, banyak diskusi berkaitan dengan hal ini dan mungkin dianggap selesai. Namun demikian tiba-tiba per 24 Desember 2024 itu ada Kemendagri mengeluarkan pedoman pelaksanaan APBD tahun 2025, di mana di sana ada poin yang mengamanahkan bahwa perikatan perjanjian dengan pihak lain itu
laksanakan oleh PAKPA. Sehingga mungkin hari ini kita pun di daerah mulai rancu lagi dengan persoalan itu. Jadi mungkin harapan kami sebenarnya supaya ini dipertegas, Mbak. Mau saya dipertegas, apakah boleh? PPK kan ada kewenangan di Perpres 1221 yang mengatur tentang boleh mendelegasikan kepada PPK untuk melakukan perikatan perjanjian dengan pihak lain. Namun demikian, Permendagri kelihatannya nggak seperti itu. Kalau misalnya kita hanya sebatas pelaksanaan kontrak, mending nggak usah ada PPK. Sebab PAKPA boleh menunjuk PPTK di daerah untuk pelaksanaan kontrak, melaksanakan pelaksanaan kontrak. Dengan catatan bahwa PPTK yang bersangkutan harus punya sertifikat kompetensi PPK. Jadi kalau misalnya PPK tidak bisa melakukan perikatan perjanjian dengan pihak lain, ya mending nggak usah ada PPK di daerah, yang ada PPTK saja. Toh fungsinya sama. Dalam pelaksanaan kontrak, dia membantu PAKPA. Mungkin itu sih Mbak, makasih. Baik Pak, terima kasih. Tapi Pak Irzal mohon izin saya boleh di-share pedomannya Pak, supaya kami juga bisa pelajari dan menjadi rujukan ya untuk Oh iya, menjadi saya diskusi. kirim pedoman pelaksanaan APBD-nya sekarang Mbak. Terus berikutnya Mbak, berkaitan mungkin saya nyambung lagi, berkaitan sama tadi, yang honorarium. Kalau misalnya kita ditunjuk teman-teman di eh, JF ditunjuk sebagai PPK, honorariumnya nggak ada, itu karena memang sudah ada tunjangannya. Kalau misalnya rujukannya itu ada pada standar biaya masukan yang dikeluarkan oleh Kemenq tiap tahun, Mbak. Di sana kalau misalnya memang terima TP itu apa tunjangan sebagai fungsional, maka dia nggak boleh lagi. Oke, Nggak boleh kalau lagi. itu saya boleh langsung tanggapi nggak Pak? Boleh, boleh, boleh. Ya, kalau SBM itu kan berlaku untuk pusat Pak. Kalau daerah itu kan ada SBM masing-masing kepala daerah. Iya, sebab rata-rata kita di daerah setelah Mm-mm. SBM itu terbit, maka ada pergub yang biasanya mereka adopsi mentah-mentah dari situ. Sebab takutnya jangan sampai keliru. Kalau misalnya standar biaya masukan mengatur tidak ada lagi honorarium, misalnya Mm-mm. untuk Pokja setelah paket pekerjaan konstruksi yang ke-30 dan segala macamnya, itu Mm-mm. bisa diadopsi juga sama daerah. Iya, nah tapi tadi informasinya Kemendagri yang terkait pedoman pengelolaan anggaran. Kenapa nggak mengacu ke Permendagri yang ini Pak, yang 2025? Di Permendagri 2025 ada tidak penjelasan mengenai honor? Kalau saya tidak salah, di pedoman penyusunan APBD 2024 lalu, boleh setingkat di bawah inspektorat. Nah, saya yang 2025, mohon maaf, saya jujur belum membaca memang. 2024 itu saya ada, makanya ada saya baca, makanya saya sangat mendorong gitu ya. Kebetulan nih mumpung kalau nggak salah ada juga dikait-kaitan dengan MCP KPK. Nah, di 2025 ini kira-kira nuansa suasananya gimana nih? Apakah masih sama atau udah berubah? Kalau misalnya memang masih sama, boleh Pak, apa kan kita udah punya pedoman Permendagri. Dan kebetulan Pak di SBM Kemenkeu, kalau saya tidak salah juga paket ketiga satu ya boleh menerima honor. Iya, jadi kalaupun mau kita adopsi, ya adopsi yang baiknya gitu ya, dan termasuk juga kalau misalnya memang yang paket ketiga satu mungkin cocok gitu ya dengan kondisi di daerah silahkan. Atau kalaupun mau diadopsi tapi dimodifikasi itu juga silahkan. Yang penting pemberian honorarium itu tidak boleh dikembalikan atau tidak boleh ditarik lagi selama memang sudah ada pergub atau perbub atau perwalnya. Karena yang berhak mengatur terkait itu adalah masing-masing kepala daerah. Saya mohon izin Pak. Jadi SBK ya kalau kita punya ya namanya ya. Kalau di daerah itu ya SBM atau SBK juga namanya saya juga lupa. Atau standar biaya lah istilahnya ya biasanya. Gitu. Ya, Mbak. Sebab mungkin kalau teman-teman di Maluku Utara, Tidore, hari ini punya TPP khusus yang ada koneksinya sama MCP KPK. Mm-mm. Buat kita teman-teman di Provinsi Maluku ini kasihan, Mbak. Nggak ada Belum TPP. ada. Ya berarti tidak masuk kemarin ya Pak ya di MCP KPK belum dilaporkan ya. Karena Enggak, kita kebetulan memang surat keterangan aja kalau sementara dalam proses. oh, Hal dari oh 2020 kalau nggak salah tuh. 2020 Pak Ya, prosesnya nggak gol-gol. enggak, Mbak. Kira-kira kendalanya di mana Pak?
Nah, ini karena sesuai dengan kemampuan daerah, ya mungkin kendalanya di situ, Mbak. Oh, Buat Tasya, izin terkait TTP, KPK yes. ini, MCP. Sebentar Pak Ini, Wahid, maaf, maaf. ya, ya. Jadi eh, sebelum ke situ, jadi memang kebetulan Pak kemarin itu masuk di MCP KPK. Sebenarnya kami mau mendorong juga Pak untuk kepala daerah atau pimpinan gitu ya, aware bahwa ini memang perlu, makanya masuk dalam MCP KPK. Jadi MCP KPK ini jangan dianggap semata-mata hanya untuk mengevaluasi sebenarnya, harusnya gitu lah ya. Karena secara filosofi harusnya dengan adanya evaluasi ini, berarti emang ini harus ada, bukan harus ada. Iya harus ada, harus ada. Kalau kalau yang kaitannya SDM PBJ kemarin ada Anjap ABK, kematangan proaktif, sama ada TPP. Ya kan? Kalau sampai dengan tahun lalu MCP KPK-nya. Nah, kebetulan di tahun ini udah nggak ada, Pak. Makanya harusnya kemarin itu bisa jadi kuncian. Ya udah, kalau begitu berarti kita berjuang sendiri aja nih jadinya sekarang nih, Bapak Ibu ya. Mohon izin nih. Ya itu sekilas informasi aja sih MCP KPK harusnya kemarin kita gunakan juga sebagai apa namanya, sebagai power, sebagai bargaining position lah harusnya. Oke, gimana Pak Wahid? Tadi yang mau disampaikan Cuma kaitannya mau dengan MCP KPK cuma juga mau kayak. sampaikan aja, Bang Tasya, terkait dengan apa itu, Okja itu ya, UKPBJ ya, yang tunjangan UKPBJ yang di MCP KPK itu. Ini kan tadi kalau kalau di Maluku tadi kan katanya belum. Tapi kita di kalau untuk saya di sini kan dia di beberapa daerah di Maluku Utara sini kan ada yang sudah diberikan, tapi kan nilainya tidak seberapa. Dan itu pun ketika MCP KPK-nya tahun ini sudah tidak ada, itu pun di daerah pun hilang itunya. Jadi ketika ada MCP ada diberikan, tetapi ketika tidak muncul lagi dalam kalimat di MCP KPK itu langsung dihilangkan gitu. Makanya kalau saran Yang saya sih hilang kalau bisa apanya Pak? dari daerah pembayaran apanya Bukan, yang alokasi hilang apa? kenaikannya, alokasi kenaikannya Honor gitu, atau TPP-nya? TPP-nya. Loh, kan itu keputusan kan Pak? TPP Iya, itu kan keputusan keputusan tiap kepala daerah. yang berubah tiap tahun kan direvisi keputusan itu. Jadi ketika ada Selama MC, tidak di, Bapak mohon maaf, hmm, untuk hmm, hukum, untuk produk hukum, selama tidak dihapus atau tidak digantikan, produk hukum itu masih berlaku. Mohon izin Bapak-Bapak yang paham hukum di sini boleh open mic. Jadi nggak bisa, kecuali di dalam ketentuannya berlaku hanya tahun 2024. Udah saya jadi mulai panas nih. kan Karena dari tadi saya udah tenang. Maksudnya kan jangan mau juga ya Bapak Ibu di, kalau saya istilahnya jadinya diperalat lah gitu kira-kira. Jadi kita juga harus paham. Ketika itu produk hukum, kita jelaskan. Kita memang harus harus cek juga sih. Saya mohon maaf ya Pak. Ya, memang kita harus cek juga pergub, perbub atau perwalnya apakah bunyi. Pemberian TPP hanya berlaku sampai dengan Desember 2024. Kalau tidak berlaku, produk hukum itu tidak akan dihapus, diganti kecuali ada revisi atau pencabutan dengan produk hukum yang sama. Gitu. Itu aja sih Pak yang perlu kami sampaikan. Mohon iya izin. kan Iya, maksudnya perlu dicek lagi substansi di dalamnya ya Pak, diktum-diktum di pembayaran dalamnya seperti apa. pembayaran TTP di daerah itu kan berdasarkan perwal yang diterbitkan tiap tahun kan. Jadi revisi itu setiap tahun. Jadi saya contohkan kayak saya di sini kan ketika ada MCP KPK ada dimasukkan pasal persentase kenaikannya gitu, ya, sekian persen dari yang normal. Nah, pas ketika sekarang ini sudah tidak ada lagi muncul dalam MCP KPK, perwalnya direvisi, dihilangkan kenaikannya gitu. Karena katanya sudah tidak ada lagi dari KPK gitu. Itu sekedar masukan aja Oh, gitu. oke. Berarti perwalnya emang udah direvisi, Pak. Iya direvisi. Nah, Oh, direvisi dengan perwal yang baru. yang baru ya Perwalnya tentang apa, Pak? Tentang tentang SBM, TTP, SS. tentang pemberian TTP untuk seluruh ASN, seluruh ASN. Oh, untuk seluruh ASN. Oke. Berarti yang dihapus besaran TPP-nya atau besaran Persentasenya, kenaikannya saja. persentase kenaikannya yang Oh, oke. Ya. dihilangkan. Seperti itu sekedar masukan aja biar kalau bisa, sarannya kalau bisa ya
setiap tahun muncul terus dalam MCP-KPK biar Iya jadi. dong. Kecuali tadi Pak mengingat adanya efisiensi anggaran. Nah, itu juga mungkin perlu dicek lagi lah kenapa latar belakang kenapa dihapus atau diturunkan atau tidak dihitung. Yaitu perlu kita kritisi kembali ya Pak ya. Ya itu. Baik Pak, mungkin nanti Ya. bisa ini ya jadi masukan juga. Nanti saya coba baca juga ya Bapak Ibu untuk pedoman penyusunan APBD 2025. Terima kasih Pak Irzal. Ada lagi Bapak Ibu? Mangga silahkan. Mungkin masih ada yang mau didiskusikan. Kalau belum mungkin sambil ya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu kalau kita kembali ke laptop ya, ini kaitannya dengan PPK tipe C, Bapak Ibu dimohon gitu ya kalau misalnya memang sudah ada PPK, ya mungkin kita menggunakan ini ya asas yang ada PPK gitu ya, kecuali yang mungkin PA-KPA yang menjabat sebagai PPK yaitu tidak masalah, tidak perlu ada sertifikat kewajiban sertifikat yang memang harus dimiliki oleh si PA-KPA tersebut. Tapi kalau misalnya dijabat oleh pegawai atau ASN, mereka wajib bersertifikat ya Bapak Ibu, dan kemudian sertifikat kompetensinya itu ada tipologinya. Ini juga mungkin untuk pengetahuan kita bersama juga ya Bapak Ibu, kami mengatur mengenai tipologi PPK, dan kebetulan yang sekarang sedang diutamakan itu penggunaan PPK tipe C karena sudah banyak ribuan orang yang tercetak melalui pelatihan PPK MOOC. Namun kami mencoba menjamin kualitas dan kompetensi peserta pelatihan tersebut dengan mensertifikasikan. Mungkin kira-kira seperti itu kesimpulan dari kegiatan kita kali ini ya Bapak Ibu, mohon izin kembali lagi Bapak Ibu juga mungkin bisa mengecek gambaran lagi berapa kebutuhan PPK kita. Ya kalau misalnya kebutuhan PPK itu sudah dipenuhi melalui perangkapan atau pelaksanaan si PA-KPA sendiri, ya mangga silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada penugasan terhadap personil selain itu, di mana mereka menjadi PPK, berarti mau tidak mau harus ada ininya ya Bapak Ibu, harus ada pemenuhan kualifikasi kompetensinya dalam bentuk sertifikat kompetensi. Mungkin kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Baik, kalau sudah tidak Buat ada lagi, saya satu lagi oh ya, terakhir ini ya, terakhir. Ya, terkait dengan PPK ini ya. PPK ini kan ada namanya apa? Rencana aksi ya. Kalau bisa kan katanya PPK tipe C dia bisa melaksanakan tugas di tipologi tipologi yang di atas satu tingkat ya. B kalau sudah punya rencana aksi. Jadi tadi saya pikirnya di sisi ini ada semacam BIMTEK untuk admin siren aksinya untuk bagaimana cara membuat rencana aksi, tapi kayaknya tidak di hari ini ya, tidak diagendakan hari ini. Jadi saran saya kalau bisa ada agenda berikut khusus untuk ke admin siren aksinya untuk bagaimana cara menyusun rencana aksi pemenuhan PPK di daerah gitu. Sarannya gitu. baik, sebenarnya hari ini maksudnya mengarah ke situ juga Pak. Gitu. Hmm, Jadi selain kebijakan tadi teknis untuk mempunyai admin dan segala macamnya. Nanti mungkin Mas Rian bisa dimintakan pedomannya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, materi atau mungkin prosedur mempunyai admin dan menyusun rencana aksinya nanti di-share oleh Mas Rian, PIC, Binwil. Nanti Bapak Ibu kalau ada mau diskusi silahkan didiskusikan dulu sambil nanti kami kita atur lagi jadwal ya Pak ya, kita agendakan kembali untuk diskusi teknis terkait dengan ya. pembuatan akun dan penyusunan rencana aksi. Karena prinsipnya penyusunan rencana aksi PPK ini sama Pak dengan penyusunan rencana aksi fungsional. Jadi menggunakan sistem yang sama, ren aksi, sirenaksi.lkpp.go.id, nanti tinggal pilih modulnya, modul PPK. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada admin untuk siren aksi pemenuhan yang jafung pengadaan, ini nanti bisa juga untuk PPK. Atau mungkin Mas Rian mau menunjukkan atau menampilkan atau mau menjelaskan, silahkan, mungkin masih ada waktu.
Gimana Mas Rian? Nanti aja ya apa panduannya ya dimintakan dulu ke teman-teman yang pengelola. Nanti bisa di-share untuk diskusi. Atau Mas Rian mau ini, mau menjelaskan? Soalnya kalau saya tidak salah mic-nya agak bermasalah ya. Gimana silahkan, nggak apa-apa. Mumpung ketemu loh ini ada Pak Karo, ada Pak Kabak, semuanya tuh pada kumpul. Iya Kak, izin. Mungkin coba nanti Ih, dicarikan suaranya dulu kecil. Oh iya, mohon maaf. Sudah terdengar Kak? Sudah. Baik, mungkin mohon izin nanti saya coba carikan dulu untuk pedomannya sembari nanti bisa ditanyakan ya Bapak Ibu sekalian karena ada grupnya untuk grup KPPJ wilayahnya. Jadi mungkin apabila ada pertanyaan, kendala maupun seperti apa nanti bisa ditanyakan di situ sembari nanti saya coba share untuk bahannya. Demikian. Oke, baik. Berarti nanti kita agendakan lagi ya, Mas Rian ya, sama Mas Owi, minta tolong diinformasikan ke Mas Owi. Jadi kebetulan Mas Owi mendampingi Pak Direktur, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf yang seyogyanya Mas Owi dan Mas Rian nih untuk memandu kegiatan. Beliau sedang berhalangan. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, bisa. Link lah, jangan lupa link tadi terkait rekapan Oh iya, data PPK. data Mas Rian PPK. sama Mas Owi, saya kejar di grup terus nanti. Ya, Link itu. betul, betul Pak. Iya, di grup aja Pak. Ini karena Zoom meeting kan habis ini langsung keluar ya Pak ya. Nah, langsung bubar. Di grup kan ada Bapak Ibu juga yang belum bergabung dan ingin bergabung di WA grup itu supaya mungkin lebih intens diskusinya ya Bapak Ibu silahkan. Sepertinya mungkin masih ada rekan-rekan atau Bapak Ibu lain yang belum ada di grup tapi ada di Zoom meeting ini. Silahkan nanti bisa di-share linknya. Gitu. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin bisa kita akhiri, Bapak Ibu. Mohon izin, terima kasih banyak untuk atensinya dan juga diskusi serta masukannya yang sangat baik sekali. Kami sangat berharap Bapak Ibu juga kebetulan juga selaku pimpinan ya di UKPBJ masing-masing. Tadi mungkin bisa sudah mulai mengcapture ya kebutuhan PPK karena ini kita diskusinya tentang PPK, kebutuhan PPK-nya berapa, kemudian kira-kira akan diisi melalui apa ya, meskipun mungkin selain diisi oleh PAKPA atau selain dijabat atau dilaksanakan oleh PAKPA, mungkin ada beberapa daerah atau beberapa pengadaan yang mungkin masih bisa menugaskan PPK dan melalui Jafung atau ASN yang bersertifikat kompetensi. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan. Kami akhiri kegiatan pagi sampai siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin di Bapak Ibu sudah pukul 2 ya. Terima kasih Bapak Ibu. Dan izin kita akhiri meeting ya. Bapak dan Ibu sekalian.